Halo, selamat siang Bu Ida. Bagaimana kabarnya? Selamat siang juga Pak Riki, Alhamdulillah kabar baik. Pak Riki, bolehkah saya mengganggu waktunya sebentar? Oh Eh, iya, begi- enggak apa-apa Bu Ida. Bagaimana? Begini Pak, sejujurnya saya sendiri merasa kurang percaya diri apabila saya itu berbicara di depan forum, begitu Pak. Kurang percaya diri ketika berbicara di depan forum. Ya, Nggih, nggih, baiklah. Kalau gitu, coba Ibu Ida ceritakan apa yang Bu Ida harapkan dari pembicaraan kita kali ini. saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan audiens, di depan umum, begitu Pak. Di depan umum, nggih. Oh iya. Nggih. Nah, selanjutnya apa sih tujuan akhir yang Bu Ida inginkan itu sebenarnya? Saya ingin bisa berpresentasi dengan percaya diri dan membuat audiens itu terkesan dengan presentasi yang saya sampaikan, begitu Pak. Bagus sekali sebenarnya tujuannya ya. Nah, kira-kira ukuran keberhasilannya Ibu yang Ida inginkan itu gimana itu? Gimana? Saya ingin bisa berpresentasi dengan lancar, tanpa rasa gugup, serta mendapatkan feedback positif dari audiens saya, begitu Pak. Jadi bisa berpresentasi dengan lancar dan tanpa ada rasa gugup nggih? Iya, kadang gugup gitu loh Pak. Oh, kadang gugup. Oh iya, baiklah. Kalau gitu, apa sih yang membuat Ibu Ida itu merasa kesulitan dalam presentasi? Saya kalau mau bicara di depan umum itu saya merasa gugup dan sering lupa Hmm, kata-kata yang akan saya sampaikan saat presentasi, begitu Pak. Sering lupa. Nah, itu Ya, gimana perasaannya Bu Ida saat itu muncul itu? rasanya itu seperti ada rasa takut karena mungkin saya belum begitu menguasai materi yang akan saya sampaikan. Terkadang juga Hmm, saya merasa malu untuk menyampaikan materi tersebut karena hmm. audiens saya itu ada beberapa orang yang sebenarnya juga sudah menguasai tentang materi tersebut. Jadi saya merasa grogi, aduh nanti benar nggak ya, gitu Pak. Hmm, jadi Bu Ida itu merasa grogi itu karena audiennya itu kemungkinan ada yang menguasai materi juga gitu ya itu. Ya takut salah. Oh, takut salah. Oh iya, saya bisa memahami kondisinya itu. Nah, kemudian kira-kira bagaimana Ibu Ida menghadapi situasi tersebut? Biasanya itu saya kalau akan presentasi membuat catatan kecil di kertas begitu Pak. Tapi itu masih Mm-mm, membuat saya merasa gugup begitu. membuat catatan kecil ya. Iya. Nah, kemudian baik rencananya nanti Bu Ida itu untuk mencapai tujuannya itu apa yang diinginkan itu? Saya sepertinya akan mempersiapkan materi presentasinya dengan baik, kemudian Mm, berlatih presentasi juga di depan cermin sambil ngaca begitu Pak, dan mencari feedback dari teman atau mentor yang sudah sering berbicara di depan umum begitu. Oh iya, jadi tadi mempersiapkan materi, terus berlatih Ya, di depan cermin ya Bu Ida? iya, Ya bagus. Kemudian juga mencari feedback dari teman atau mentor iya, gitu. nggih, betul. Rencananya. Oh bagus sekali. Nah, dari itu adakah prioritas yang Bu Ida miliki dalam rencana aksinya itu? Gimana Eh, itu Bu Ida? Prioritas saya yaitu mempersiapkan materi dengan lebih baik tentunya dengan latihan berpresentasi tadi. Saya Ya, percaya bahwa penguasaan materi dan latihan secara terus-menerus itu akan membantu saya mengatasi rasa gugup dan membuat saya lebih percaya diri, Pak, dengan menguasai hmm. materi. Oh iya, jadi mempersiapkan percaya dirinya itu ya Bu Ida. Iya. Nah, kemudian Bu Ida ini strateginya itu yang digunakan untuk mencapainya itu gimana Bu Ida? Oh ya, yang biasanya kan saya
Kalau presentasi itu hanya membuat catatan kecil gitu ya Pak. Nah ini Hmm. sepertinya kalau akan presentasi lagi, saya akan membuat seperti membuat slide gitu Pak, slide presentasi Oh, seperti slide, ya PPT, PPT. kemudian berlatih Hmm. presentasi di bagaimana gerak tubuh saya kalau di depan umum itu yang sopan yang Hmm. bagaimana. Kemudian saya Hmm. berencana untuk Ya. mencari feedback juga yang konstruktif supaya membuat diri saya lebih percaya diri ketika presentasi di depan audiens begitu Pak. Oh iya, wah itu langkah-langkah yang sangat baik ya Bu Ida. Nah, kemudian rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Bu Ida mengatasi tantangan tadi. Nah, kemudian kan tadi Bu Ida sudah punya gambarannya atau itu. Nah, Ya, komitmennya Bu Ida terhadap rencana aksi yang telah, nah Bu Ida tadi gimana yang buat tadi? hmm, komitmen saya terhadap rencana aksi saya yaitu mempersiapkan materi tentunya Pak, mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan Hmm. dan apa ya, mendengarkan feedback-feedback dari teman-teman begitu. Jadi Masukan-masukan. mempersiap, ya, mempersiapkan materi. Selain itu juga mencari masukan atau feedback ya dari Iya, teman-teman gitu ya, Bu iya Ida. saya cari juga referensi materi dari media-media yang lain Pak, supaya lebih luas Oke, gitu. ya bagus sekali. Nah, kemudian ada enggak atau siapa dan apa yang membantu Bu Ida untuk menjaga tadi komitmennya supaya terjaga itu? Oh iya, tentunya saya meminta bantuan dari rekan-rekan, guru sejawat, dan juga mentor-mentor saya, supaya saya yakin dengan dukungan teman-teman semua akan memberikan rasa kepercayaan diri dan memberikan motivasi positif untuk saya, Pak. Oh iya, bagus sekali. Berarti ada yang ikut juga menjaga komitmennya seperti itu ya Bu Ida maksudnya. Iya, Pak. Nah, baiklah Bu Ida, tadi sudah sangat bagus sekali. Semoga apa yang menjadi tujuan dari Bu Ida bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan mencapai tujuan yang diinginkan oleh Bu Ida. Ya, terima kasih Pak Riki. Terima kasih atas waktu dan bimbingannya. Selamat siang, Pak Riki. Jadi Bu Ida sama-sama selamat melanjutkan aktivitasnya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Riki. Selamat siang Bu Ida. Bagaimana kabarnya Pak Riki siang hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Ida bagaimana kabarnya juga? Alhamdulillah sehat juga Pak. Oh ya, Bu Ida, bolehkah saya minta waktunya sebentar? Iya, monggo. Oh ya, saya itu mau bercerita, Bu Ida, tentang apa yang saya alami ketika pembelajaran saya. Pelajarannya mesin. Nah, dari dua kelas yang saya ajar itu, toh Bu Ida, itu ada satu kelas itu toh beberapa murid itu mengalami kesulitan dalam menghafal nama komponen dalam bahasa Inggris sehingga motivasi belajarnya itu saya rasa itu jadi rendah gitu Bu Ida. Jadi mereka kesulitan dalam memahami istilah seperti itu ya Pak Riki. Iya, nggih. Oh, baik, kalau begitu coba Pak Riki ceritakan apa yang Bapak Riki harapkan dari percakapan kita pada siang hari ini. Oh iya, saya itu berharap kita nanti dapat menemukan solusi dari masalah yang ada di kelas saya tadi Bu. Oh ya, kemudian kira-kira tujuan apa yang ingin Bapak Riki capai? Oh ya, tujuannya itu supaya murid-murid saya tadi itu bisa semangat, bisa senang dalam pembelajaran, walaupun mereka itu sedikit mengalami kesulitan dalam menghafal komponen dalam bahasa Inggris, Bu. Oh, begitu ya. Ya, kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Pak Riki sehingga merasa muridnya itu
kesulitan dalam menghafal nama komponen mesin dalam bahasa Inggris bagi murid-muridnya Pak Riki? Oh ya, hambatan yang saya rasakan itu gini Bu. Jadi kan bahasa Inggris itu kan bukan bahasanya murid-murid sehari-hari itu loh. Jadi murid-murid itu mengalami kesulitan dalam memahaminya dan berdampak pada mata pelajarannya. Jadi kurang bersemangat gitu Bu. Oh begitu. Selama ini apa kelebihan yang dirasakan Pak Riki saat mengajar di kelas? Ya, saya itu sebenarnya itu merasa murid itu akan antusias atau semangat itu jika menggunakan metode sejenis game Bu dalam pembelajarannya Ya. tentang nama-nama komponen tadi gitu, berkelompok games gitu. Oh ya. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar, apakah Pak Riki itu sudah menggunakan sistem pembelajaran yang berbeda-beda di setiap pertemuannya? Sebenarnya sudah Bu, tapi mungkin ya belum konsisten. Jadi saya mengadakan pembelajaran yang berbeda. Misal minggu ini berkelompok, kemudian minggu depan individu, minggu depannya lagi games atau permainan. Ya. Beberapa kegiatan kelompok itu bervariatif, sehingga nanti membuat siswa itu aktif Bu, seperti itu. Oke. Menurut Pak Riki sendiri, apakah pembelajaran seperti itu bisa untuk membantu murid yang merasa kesulitan dalam menghafal komponen-komponen mesin dalam bahasa Inggris tadi? Oh iya Bu, saya rasa setidaknya mereka ketika mengikuti pembelajaran itu dengan rasa senang dan antusias ketika diberikan games-games atau sejenisnya. Oh iya, ya itu saya setuju sekali dengan Pak Riki. Semua bisa kita jadikan sebagai sumber belajar ya. Dan kemudian metode belajar juga semakin banyak yang kita gunakan, saya rasa itu akan semakin baik karena anak-anak tidak merasa bosan ketika mengikuti pembelajaran. Oh iya, ya Bu. Nanti saya berharap dalam pembelajaran ini juga dapat memicu keaktifan anak-anak saya dalam pembelajaran saya Bu. Oh iya. Kemudian sekarang apa rencananya Pak Riki untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami Pak Riki? Saya akan mengadakan model pembelajaran dan metode pembelajaran yang bervariasi, Bu, untuk anak-anak saya, supaya mereka merasa menikmati pembelajaran dengan cara yang menyenangkan dan tidak memberatkan mereka, Bu. Oh iya, tidak memberatkan itu ya. Iya. Nah, apa yang akan Bapak Riki sampaikan kepada anak-anak itu nanti? Nah, sebagai tambahan, nanti saya akan memberikan nilai plus bagi murid-murid yang dapat menjawab nama komponen dalam permainan itu, Bu, dengan aktif dan tentunya tepat jawabannya, Bu. Oh iya, bagus sekali. Suatu reward itu memang diperlukan ya. Kadang-kadang diperlukan untuk memberikan motivasi kepada murid kita. Rencana Pak Riki itu bagus sekali. Mudah-mudahan bisa berhasil. Oh iya, Bu Ida, mudah-mudahan dapat berhasil. Kemudian Pak Riki, apa komitmen Pak Riki terhadap rencana yang sudah direncanakan oleh Pak Riki? Oh iya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran dan metode pembelajaran yang bervariasi untuk eksplorasi materinya, sehingga nanti murid-murid dapat menjalankan Merdeka Belajar. Dan saya akan membuat murid-murid merasa nyaman, senang dalam kegiatan pembelajaran tanpa ada unsur paksaan, Bu. Oh iya, itu bagus sekali loh Pak Riki. Saya sangat mendukung apa yang direncanakan oleh Pak Riki. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Pak Riki. Amin, amin. Semoga berhasil dan lancar nggih, Bu. Nggih. Nggih, terima kasih Ibu Ida atas waktunya, atas sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang menginspirasi murid-murid kita. Amin. Ya. Selamat siang Pak Oke. Riki. Selamat siang Bu Ida. Selamat beraktivitas kembali. Ya.